Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Banyuasin menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Sebuah kompresor tambal ban di Kalidoni, Palembang meledak, 2 orang ikut terpental. Diduga sekeluarga, bapak, ibu, dan anak kompak mencuri kotak amal di salah satu masjid di kota Palembang. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Banyuasin menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Korban kini kembali datangi kantor polisi kedua kalinya karena kedatangannya yang pertama ke kantor polisi ditolak. Seorang perempuan di Desa Gasing, Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin jadi korban pemerkosaan. Teriakan korban yang mengundang perhatian sejumlah warga akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya dari kejahatan ini. Warga sekitar pun mengamankan pelaku berinisial A. Keluarga korban sempat emosi dan berupaya menghakimi terduga pelaku. Aparat desa bersama warga membawa terduga pelaku ke pihak kepolisian. Namun usai didata, pelaku tidak ditahan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember 2024 lalu. Karena jalan mediasi yang ditempuh menemui jalan buntu, korban akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian pada bulan Agustus 2025 atas dugaan pelecehan seksual. Itu dibawa ke Polda, kita bawa ke Kapolsek Sukorambi, ya, 12 itu. Nah, diarah ke Polda. Sampai ke Polda, di situ di ruangan piket itu kami nunggu lah, sudah tunggu Pak sekitar kurang lebih 2 jam. Sudah tuh kami ini siapa? Ini korban, ini siapa? Pak RT. Woi Pak RT, bangun, ngurusi kamu be. Kau keluar. Apa gawe kau ngurusi kamu be malam ini? Nah, itu tapi aku tidak tahu siapa. Sekarang buat laporan lagi. Ayo. Usai melaporkan pelaku, korban berharap polisi dapat mengamankan pelaku lantaran kehadirannya meresahkan warga desa. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang pria warga Seberang Ulu 1 Palembang ditikam oleh orang tidak dikenal tidak jauh dari rumahnya. Meski sempat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Sedangkan pelaku dan motif dari kasus itu masih dalam penyelidikan polisi. Suara tangisan kesedihan tak terbendung terdengar di ruang ini. Keluarga ini harus kehilangan anggota keluarganya yang dicintai. Junaidi, pria berusia 42 tahun, tewas karena ditikam seorang pria yang tidak ia kenal. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, namun nyawanya tidak tertolong setelah menderita luka 7 tusukan. Setelah menderita luka 7 tikaman. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang, jasad Junaidi dibawa ke rumah duka di Lorong Kebudayaan Seberang Ulu 1. Peristiwa berdarah ini terjadi pada 17 Agustus lalu saat korban dipanggil oleh tetangganya karena ada orang yang ingin bertemu. Pelaku yang telah menunggu di belakang rumahnya langsung menyerang secara brutal menghujani tikaman ke arah korban. Ini memang benar terjadi peristiwa penganiayaan. Sementara pihak korban membuat laporan di Polrestabes Palembang. Sementara kita dari Polsek juga melaksanakan olah TKP. Kembang lanjut akan silakan informasi itu. Identitas pelaku sudah dikantongi atau belum? Oh, pelaku masih kita lidik ya. Itu lagi ngumpul apa Bapak? Dia tuh dipanggil kawan ya. Terus? Nah, agak lama dari dipanggil itu ke belakang kan. Pas di belakang itu udah Kira-kira ada selisih paham enggak atau masalah dengan kawannya? nggak tahu Lukanya di bagian mana, Bede? di perut, di sini. Itu kejadiannya di mana? Kejadian di belakang. Nggak jauh dari rumah. Oh, berarti sempat dibawa rumah sakit Apa? Berarti sempat dibawa rumah sakit? Ya. Keluarga tidak mengetahui apa yang menjadi motif pelaku tega menikam korban hingga tewas.
karena korban selama ini dikenal tidak memiliki musuh. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang remaja perempuan di Kota Prabu Muli ditabrak kereta api saat melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di kawasan Gunung Ibul Barat, Kota Prabu Muli. Korban tewas walau sempat dirawat di rumah sakit. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali membawa korban. Remaja berusia 15 tahun bernama Putri Piona terluka parah setelah sepeda motornya ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kelurahan Ibul Barat, Kota Prabu Muli. Kuatnya benturan membuat korban sempat terpental sejauh 5 meter. Korban yang menderita luka cukup parah akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli pada Kamis siang. Kejadian bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumahnya di Jalan Ade Irman, Prabu Muli Utara. Namun saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu itu, korban tidak melihat datangnya kereta api Barapati dari arah Muara Enim menuju Kertapati Palembang. Akibatnya sepeda motor korban dihantam kereta api yang dalam kecepatan tinggi. Korban gadis berusia 15 tahun, masih pelajar SMP. Kemudian di sana masih hidup. Namun setelah dievakuasi ke Rumah Sakit AR Bunda, korban dinyatakan meninggal dunia. Petugas imbau warga untuk selalu berhati-hati melalui perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Prabu Muli. Ratusan penumpang kereta api tujuan Lubuk Linggau Prabu Muli mengamuk. Kereta api yang mereka tumpangi tidak berhenti di stasiun tujuan. Pihak PT Kereta Api Indonesia akhirnya memberikan kompensasi penggantian tiket 100% kepada penumpang. Rombongan diklat Prabu Muli ditelantari di stasiun Lebak, tidak ditoroni. Sejumlah penumpang sempat bersitegang dan terjadi keributan dengan masinis serta petugas PT KAI. Pasalnya tidak ada seorang pun petugas PT KAI yang bisa menjelaskan alasan mereka diturunkan di stasiun Lembak hingga dibiarkan terlantar berjam-jam. Sebanyak 132 penumpang kereta api tujuan Lubuk Linggau Prabu Muli ini tidak terima saat diturunkan masinis kereta api di stasiun kecil Lembak, Prabu Muli pada Kamis dini hari. Diduga karena kereta api tujuan Lubuk Linggau Prabu Muli tidak mendapatkan peron di stasiun Prabu Muli karena mengalami keterlambatan. PT KAI beralasan ratusan penumpang ini seharusnya turun di stasiun Prabu Muli. Namun karena jalur penumpang turun berada di jalur 3, digunakan kereta lain yang sedang antri, mereka pun gagal turun. Berhubung keadaan tadi malam, jalur 3 ada kereta barang yang masuk, sehingga Sindang Marga terpaksa kami masukkan di jalur 2. Dan kebetulan posisi penumpang yang mau turun di Prabu Muli berada banyak di gerbong belakang gitu ya, di bisnis 3, bisnis 2, bisnis 1. Kebetulan juga rangkaian tadi malam ada tambahan gitu jadi 10 kereta sehingga lebih jauh lagi ke peron. Sementara terkait kejadian ini, pihak PT KAI telah menyatakan permohonan maaf dan telah memberikan kompensasi pengganti tiket 100% pada penumpang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Prabu Muli.